Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggur Vertika, NPM 1804041022, jurusan Ekonomi Syariah kelas C. Di sini saya akan membahas tentang aspek-aspek administrasi dalam kebijakan fiskal. Administrasi keuangan memiliki masalah utama dalam pengambilan suatu kebijakan dan pelaksanaan yang terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan. Administrasi keuangan dikelompokkan menjadi 5 pendekatan yang berbeda-beda, yaitu yang pertama, pendekatan ketatalaksanaan keuangan. Nah, dengan pendekatan ketatalaksanaan keuangan, maka pembahasan administrasi keuangan mencakup fungsi perencanaan keuangan, ketatalaksanaan penggunaan dana, penyediaan atau penggunaan dana yang diperlukan. Nah, kemudian fungsi ketatalaksanaan yaitu untuk perencanaan keuangan, untuk mengambil keputusan alokasi dana, nah kemudian untuk menarik dana dari luar dan penanganan dalam masalah-masalah yang khusus. Nah, kemudian yang kedua yaitu pendekatan keuangan negara. Administrasi keuangan ditinjau dari sudut pendekatan keuangan negara, maka pembahasan biasanya ditekankan dari segi-segi yang memiliki kaitannya dengan pengeluaran negara, yang memiliki kaitan dengan pengeluaran negara, pendapatan negara, dan anggaran dalam negara. Cakupan keuangan negara meliputi segi yang berhubungan dengan fungsi fiskal, lembaga fiskal, struktur pengeluaran, struktur penerimaan, pengaruh pajak dan pengeluaran pemerintah pada pola tingkah laku kegiatan ekonomi. Nah, kebijaksanaan fiskal dalam kaitannya dengan alokasi sumber-sumber distribusi pendapatan dan kekayaan, stabilisasi ekonomi, serta masalah-masalah kebijaksanaannya. Kemudian pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan administrasi negara. Dari sudut administrasi negara, terdapat dua segi yang berkaitan dengan administrasi keuangan. Yang pertama merupakan bidang keuangan yang sangat luas, meliputi perhitungan dan pemungutan pajak, pemeliharaan dana, hutang negara, dan administrasi hutang negara. Nah, kemudian yang kedua yaitu merupakan bagian dari administrasi negara, sebagaimana yang ditinjau melalui sudut pandang pimpinan administrasi dan mereka yang mempunyai perhatian terhadap apa yang dilakukannya. Administrasi keuangan menyangkut 5 segi kebijakan nasional yang terpisah-pisah, yaitu yang pertama kebijaksanaan ekonomi, menyangkut hubungan antara pengeluaran pemerintah dan semua pendekatan lainnya. Yang kedua, kebijaksanaan utang. Nah, bagaimana pemerintah mengadakan dan membayar kembali hutang-hutang yang dimiliki. Kemudian yang ketiga, kebijaksanaan pendapatan, yaitu menentukan besarnya secara relatif dari berbagai sumber penerimaan serta persoalan pajak-pajak yang harus dikenakan. Yang keempat, kebijaksanaan pengeluaran, dan yang terakhir, kebijaksanaan pelaksanaannya. Perumusan kebijaksanaan fiskal mempertimbangkan pengaruh dari administrasi keuangan pemerintah terhadap seluruh pola tingkah laku kehidupan ekonomi bangsa. Bukan semata-mata menemukan sumber penerimaan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran, tetapi juga pada masalah-masalah perpajakan, hubungan pengeluaran pemerintah dan perekonomian, sehingga bisa dimengerti peranan dan pengaturan pemerintah dalam bidang perekonomian nasional. Masalah kebijaksanaan fiskal demikian penting dalam rangka memberikan kerangka dasar untuk proses anggaran. Nah, kemudian pendekatan yang keempat yaitu pendekatan sejarah perkembangan sistem anggaran. Ditinjau dari sudut sejarah perkembangan sistem anggaran, maka administrasi keuangan telah berkembang dari administrasi keuangan tradisional yang berotorientasi pada pengawasan perkembangan selanjutnya yang terjadi dari administrasi keuangan hasil karya ke arah sistem administrasi keuangan terpadu yang berorientasi pada perencanaan dan tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Kemudian Robert Anthony memperkenalkan tiga proses administrasi yang berbeda, yaitu perencanaan strategis,
pengawasan ketatalaksanaan, dan pengawasan operasional. Kemudian pendekatan yang kelima atau yang terakhir yaitu organisasi sebagai sistem terbuka. Organisasi keuangan yang ada dalam batasan-batasan kendala lingkungan luar mencakup 5 unsur pokok yang saling berhubungan dan berpengaruh dan saling mempunyai pengaruh. Yang pertama yaitu unsur tujuan dan nilai, diperoleh dari lingkungan dan sosial budaya. Yang kedua yaitu unsur teknis, spesialisasi pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan fungsi-fungsi organisasi keuangan. Yang ketiga yaitu unsur psikososial, yaitu menunjukkan hubungan sosial vertikal maupun horizontal. Kemudian yang keempat itu unsur struktural, yaitu menunjukkan cara-cara melakukan spesialisasi dan koordinasi, struktur organisasi, struktur wewenang, struktur program, struktur perencanaan, dan prosedur-prosedur keuangan yang lainnya. Kemudian yang kelima yaitu unsur yang mencakup keseluruhan unsur yang baik dari lingkungan khusus maupun lingkungan umum. Nah, kemudian kebijakan fiskal itu merupakan salah satu kebijakan yang berguna sebagai mengendalikan keseimbangan perekonomian dari suatu negara. Nah, kebijakan fiskal bertujuan untuk mengatur segala pendapatan dan pengeluaran negara. Kebijakan fiskal adalah bisa menyesuaikan dalam pendapatan dan pengeluaran pemerintah seperti yang sudah ditetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara, yaitu yang biasa disebut APBN. Nah, dalam hal ini, untuk mencapai kestabilan ekonomi yang lebih baik dan pembangunan perekonomian yang sesuai dengan rencana pembangunan yang sudah ditetapkan pemerintah, terdapat 3 aspek atau instrumen kebijakan fiskal dalam administrasi atau dalam ekonomi, yaitu yang pertama itu pajak. Nah, poin pertama, instrumen kebijakan fiskal adalah pajak dari seluruh sektor domestik dan luar negeri. Demi mencapai tujuan kebijakan fiskal, pemerintah dapat memanipulasi pajak dalam bentuk pengeluaran, penambahan, atau penundaan sampai peniadaan. Nah, yang kedua yaitu aspek pengeluaran belanja. Instrumen kebijakan fiskal berikutnya adalah pengeluaran belanja negara, yang juga bisa dikurangi atau ditambahi sesuai dengan kebutuhan negara. Nah, apabila neraca pembayaran negara defisit, maka pemerintah bisa mengurangi pengeluaran belanjanya di sektor tertentu, misalnya penundaan atau pembayaran THR bagi sektor di pekerja PNS. Yang ketiga yaitu obligasi publik, instrumen kebijakan fiskal. Yang ketiga adalah penerbitan obligasi atau surat utang bagi warga negara. Berbeda dari utang luar negeri, obligasi publik memiliki corporate rate atau bonus komisi saat pemerintah mengembalikan pinjaman ke masyarakat. Nah, itu tadi aspek-aspek yang bisa saya jelaskan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.